يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kegiatan rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang harusnya ini kita lakukan kemarin malam. Akan tetapi karena ada kendala maka ditunda. Tapi untuk yang selanjutnya tetap setiap malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad, itu semacam itu. Dalam kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagian-bagian dari isim ma'rifat. Yang nanti spesifik, secara khusus kita akan membahas tentang masalah idhofah. Akan tetapi, sebelum lebih jauh kita membahas tentang masalah itu, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap program kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah pada halaman 104 yang merupakan bagian dari isim ma'rifat, yaitu yang pertama al-muhalla bil alif wal lam, kemudian isim alam, dan al-mudhaf ilal ma'rifah. Jadi harus dipahami bahwa isim ma'rifat itu banyak, begitu. Salah satu yang kemudian sudah kita bahas dengan tuntas itu adalah isim dhamir dengan berbagai pembagiannya, isim isyarah dengan berbagai pembagiannya, isim mausul dengan pembagiannya, dan yang selanjutnya adalah isim yang ada alnya. Yang jelas adalah setiap isim yang kemudian ada alnya, untuk yang pertama langsung saja kita anggap sebagai itu adalah isim ma'rifat. Itu sederhananya begitu. Oleh sebab itu dalam teori dasar ilmu nahwu yang tingkat pemula tidak terlalu berbelit-belit. Pokoknya ketika isim itu ada alnya, langsung saja dianggap sebagai isim ma'rifat. Ya, meskipun dalam tataran selanjutnya al itu banyak, akan tetapi tidak usah dibahas terlebih dahulu. Itu semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah isim alam. Ya, jadi yang kemarin yang termasuk dalam kategori bagian dari isim ma'rifat itu, adalah yang pertama adalah isim dhamir, ini sudah selesai kita bahas. Yang kedua adalah isim isyarah, ini juga selesai kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah isim mausul, ini sudah kita selesai. Kemudian isim plus alif lam. Ya. Kemudian selanjutnya isim alam. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ini kita bahas secara al-mudhaf ilal ma'rifah. Yang pasti pada akhirnya kita akan bertemu dengan konsep idhofah. Konsep idhofah inilah yang akan kita bahas secara serius. Jadi, pokoknya kalau seandainya kita sudah bertemu dengan isim yang ada alnya, maka itu disebut sebagai isim ma'rifat. Contohnya, rojulun artinya orang laki-laki. Kalau seandainya ditambah ar-rojulu, orang laki-laki itu. Baiton misalnya rumah, sebuah rumah. Kalau seandainya al-baitu, rumah itu semacam itu. Ya, kalau seandainya tilmidun tanpa al, itu adalah murid. Kalau at-tilmid dengan ada alnya, at-tilmidhu ada alnya, ini ada al, ya, maka itu disebut sebagai al yang ta'rif. Itu murid itu, rumah itu. Kemudian orang laki-laki itu, ada kata-kata itunya. Sehingga kesimpulannya setiap isim yang ada alif lamnya, itu kemudian langsung disebut sebagai isim ma'rifat. Ya kan?
Kemudian isim alam. Isim alam itu nama. Apakah itu nama orang, ya, nama orang, apakah itu nama bulan, apakah itu nama kota. Pokoknya nama itu sudah dianggap sebagai ma'rifah. Itu sudah dianggap jelas batasannya, ya, ruang lingkupnya itu sudah diketahui. Oleh sebab itu nanti pada akhirnya memungkinkan ini dijadikan sebagai mubtada kalau seandainya ada di awal kalimat. Itu nanti arahnya ke sana. Al-mudhaf ilal ma'rifah, isim yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Seperti yang pernah kita tegaskan itu. Jadi kalau seandainya dicontohkan adalah al-mudhaf ilal ma'rifah itu mulai dari yang pertama, misalnya dimudhafkan kepada isim dhamir, misalnya ini kitabuka. Nah, ini dimudhafkan kepada isim kitabun, ya. Asalnya itu adalah merupakan isim nakiroh. Ketika dimudhafkan kepada ka yang merupakan isim ma'rifat, ini ma'rifat, akhirnya gabungan ini menjadi isim ma'rifat. Itu ya. Kitabu hadza. Ya, ini mudhaf ilaih. Al-mudhaf ilal ma'rifah dimudhafkan kepada hadza yang merupakan isim isyarah, bagian dari isim ma'rifat. Ya. Kitabul ladzi. Ya, misalnya ini isim nakirah dimudhafkan kepada alladzi, ini jadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat, ini adalah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Itu semacam itu. Kemudian dimudhafkan kepada isim alam misalnya. Kitabu Muhammadin misalnya. Ini mudhaf ilaih, sehingga ini susunan idhofah ini menjadi ma'rifat yang kemudian disebut sebagai al-mudhaf. Ya, al-mudhaf ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah itu disebut sebagai ma'rifatun. Isim yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat itu disebut sebagai isim ma'rifat. Ya, kita buka, asalnya kitabun, isim nakirah. Kalau seandainya digabung dengan ka, kitabu dijadikan sebagai mudhaf, ka-nya sebagai mudhafun ilaihi, maka akhirnya gabungan kita buka yang merupakan susunan idhofah, al-mudhaf ilal ma'rifah, itu disebut sebagai isim ma'rifat. Gabungannya ini, idhofahnya ini disebut sebagai isim ma'rifah, al-mudhaf ilal ma'rifah. Kitabu hadza, kitabun adalah asalnya isim nakirah. Hadza ini adalah isim ma'rifat. Kenapa kok isim ma'rifat? Karena isim isyarah. Ketika kitabu dimudhafkan kepada hadza yang merupakan isim ma'rifat, gabungan kitabu hadza itu menjadi isim ma'rifat. Kitabu itu adalah merupakan isim nakirah. Alladzi itu adalah termasuk dalam kategori isim mausul. Isim mausul termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Kitabul ladzi itu juga termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Kitabu Muhammadin itu juga demikian. Kitabu itu adalah asalnya nakirah, Muhammadin itu adalah isim ma'rifat karena isim alam, maka kitabu Muhammadin itu disebut sebagai al-mudhaf ilal ma'rifah, maka dihukumi sebagai ma'rifat. Itu sederhananya begitu. Berarti sebenarnya kita sudah tuntas menyelesaikan tentang pembagian atau macam-macam dari isim ma'rifah. Ya. Sekarang yang kita lanjutkan adalah pembahasan ketika kita ngomong tentang al-mudhaf ilal ma'rifah, maka kita harus tahu apa itu susunan idhofah, begitu. Oleh sebab itu, sekarang kita membahas yang agak serius tentang idhofah. Idhofah itu apa? Idhofah itu adalah susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau seandainya kita ngomong idhofah, itu mesti ada mudhafnya, ada mudhafun ilaihnya. Mesti begitu. Ya. Idhofah itu minimal mesti terbuat dari dua kata, minimalnya. Tidak mungkin kemudian idhofah itu hanya satu kata. Idhofah itu dua kata, bisa lebih. Jadi kalau seandainya saya katakan misalnya yang tadi, kitabul ustadzi, kitabu ini adalah mudhaf, kemudian al-ustadzi di sini disebut sebagai mudhafun ilaihi. Minimal dua kata, tapi tidak harus dua kata, boleh banyak kata. Misalnya babu disorot ke sini, ma'rifatu alamatil, babu ma'rifati alamatil i'rabi misalnya. Ya, begitu. Babu ini mudhaf, dimudhafkan, ini berarti mudhaf ilaih. Ma'rifah juga dimudhafkan kepada alamat. Alamat ini adalah dimudhafkan kepada al-i'rab. Ini susunan idhofah secara keseluruhan. Yang kalau seandainya dirinci, babu itu adalah mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ma'rifah itu adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dari babu. Sekaligus dia menjadi mudhaf. Dimudhafkan kepada apa? Dimudhafkan kepada alamat.
Sehingga kata-kata alamat ini menjadi mudhafun ilaihi dari babu. Kemudian di samping alamat itu kemudian menjadi mudhaf ilaih, juga dimudhafkan kepada lafadz al-i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ya, kemudian al-i'rabi di sini berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi. Ya, saya hanya kepingin menegaskan contoh babu ma'rifati alamatil i'rabi ini, di mana ini adalah gabungan dari 1, 2, 3, 4 ini, bahwa yang namanya susunan idhofah itu tidak harus terdiri dari 2, minimalnya 2, tapi boleh banyak, boleh bertumpuk-tumpuk. Di samping menjadi mudhaf, dia menjadi mudhaf ilaih juga, misalnya begitu. Ya, jadi kalau seandainya babu ma'rifati alamatil i'rabi ini kita analisis, babu sebagai mudhaf, ma'rifatinya sebagai mudhaf ilaih. Karena demikian di sini dibaca ma'rifati. Disorot ke sini ya, ma'rifati. Ya, ternyata ma'rifati ini di samping menjadi mudhaf ilaih juga menjadi mudhaf. Itulah alasan dalam tataran selanjutnya, nggak apa-apa disebutkan sekarang, ini ma'rifati ini di samping menanggung hukumnya, beban hukum dari mudhaf ilaih, di mana dia harus dibaca jar, dia juga harus menanggung hukum mudhaf, di mana mudhaf itu tidak boleh ada alnya dan juga tidak boleh ditanwin. Sehingga ma'rifati ini di samping dibaca jar, juga tidak ada alnya, juga tidak ditanwin. Itu semacam itu. Pun juga demikian alamati. Alamati ini menjadi mudhafun ilaihi. Alamati ini menjadi mudhaf ilaih. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca alamati, tidak dibaca alamatu. Di samping menjadi mudhaf ilaih, alamati juga maunya dimudhafkan kepada lafadz al-i'rab. Karena demikian alamat ini juga menanggung 2 hukum. Di samping dia menjadi mudhaf ilaih, juga menjadi mudhaf. Dari aspek dia menjadi mudhaf ilaih, maka dia harus dibaca jar. Dari aspek atau dari sisi bahwa dia menjadi mudhaf, maka dia tidak boleh ada alnya di sini. Tidak boleh ada al. Dan juga tidak boleh ditanwin di sini. Itu semacam itu. Jadi kesimpulannya adalah susunan idhofah minimalnya 2 gabungan kata. 2 gabungan kata minimalnya. Tapi boleh banyak. Nah, contoh yang bertumpuk-tumpuk itu adalah babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu menjadi mudhaf, ma'rifati menjadi mudhafun ilaihi, sekaligus menjadi mudhaf, dimudhafkan kepada alamat. Karena demikian alamat ini menjadi mudhafun ilaihi, sekaligus menjadi dimudhafkan menjadi mudhaf dan dimudhafkan kepada al-i'rabi. Al-i'rabi menjadi mudhafun ilaihi. Itu seperti itu. Jadi gambarannya adalah pokoknya yang namanya idhofah itu susunan yang terdiri dari mudhaf-mudhaf ilaih. Itu gabungan 2 kata minimalnya. Tapi banyak boleh. 2, 3, 4, 5 boleh semuanya. Pokoknya memungkinkan itu semacam itu. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan mudhaf itu? Dan bagaimana persyaratannya mudhaf? Ini yang penting untuk kemudian kita perhatikan. Mudhaf itu adalah isim. Tidak mungkin yang namanya mudhaf itu tidak terbentuk dari isim. Isim yang disandarkan. Isim yang disandarkan. Mudhaf itu. Jadi kalau seandainya kita ngomong mudhaf, pasti ngomongnya itu adalah isim. Tidak mungkin yang namanya mudhaf itu berupa huruf. Tidak mungkin yang namanya mudhaf itu berupa fi'il. Yang namanya mudhaf itu mesti berupa isim. Mudhaf itu apa? Mudhaf itu adalah isim yang disandarkan. Yang disandarkan. Yang pertama, yang digabungkan. Kalau mudhaf ilaih itu adalah yang disandari. Ya, yang disandari. Yang disandari. Ini bisa berupa isim, bisa berupa jumlah. Itu semacam itu. Yang disandari. Nanti kita jelaskan. Kalau seandainya kita contohkan, kitabu ini mudhaf, al-ustadzi ini mudhafun ilaihi. Ini mudhaf disandarkan ke sini, ini berarti disandari. Mudhaf itu disandarkan, al-ustadzi itu adalah mudhafun ilaihi, itu disandari. Itu semacam itu, ya. Jadi idhofah itu adalah merupakan susunan kata atau gabungan kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu artinya sendiri adalah isim yang disandarkan, digabungkan. Jadi kalau seandainya kita berbicara mudhaf, tidak mungkin tidak pasti berupa isim. Tidak mungkin yang namanya mudhaf itu berupa huruf. Tidak mungkin yang namanya mudhaf itu berupa fi'il. Mudhaf itu kawasannya isim. Ya.
Jadi mesti begitu. Mudhaf ilaih itu apa? Yang disandari. Nah, ini memungkinkan nanti. Mudhaf ilaih itu ada pembagiannya, bisa dicek di sini. Mudhaf ilaih itu banyak pembagiannya. Itu semacam itu. Ya. Apa persyaratannya mudhaf itu? Nah, ini persyaratannya mudhaf. Persyaratan mudhaf secara umum, ketika sebuah kalimat isim itu kok kemudian ditentukan sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh, ini tidak boleh diberi al. Nggak boleh ada alnya. Juga tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ada tanwin. Meskipun isim yang biasanya ada alnya, yang biasanya ditanwin, tapi kalau seandainya isim itu kemudian menjadi mudhaf, maka tidak boleh ada al, juga tidak boleh ditanwin. Begitu. Dan kemudian kalau seandainya isim itu kemudian terbuat atau mudhaf itu terbuat dari isim tathniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang. Nun dalam jamak mudzakkar salim, atau isim tathniyah yang ada nunnya itu ketika jamak mudzakkar salim ini kemudian isim tathniyah ini kemudian menjadi mudhaf, maka nunnya harus dibuang karena nun sejatinya merupakan pengganti dari tanwin. Jadi saya ulangi, ketika sebuah kalimat isim itu kok kemudian ditentukan sebagai mudhaf, maunya disandarkan kepada isim berikutnya atau sesuatu yang ada dalam selanjutnya itu, maka dia sebagai mudhaf tidak boleh ada al, tidak boleh ditanwin. Kalau seandainya kebetulan berupa jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah yang di situ jelas-jelas ada nunnya, maka nunnya itu harus dibuang karena nun sejatinya merupakan pengganti dari tanwin. Itu semacam itu. Saya contohkan ini. Kitabul Ustadzi lagi, biar gampang. Ya, maka kitabu sebagai mudhaf, dia tidak boleh ada alnya, tidak boleh ditulis al-kitabu al-ustadzi, tidak boleh. Di sini. Kenapa? Karena kitabu sedang menjadi mudhaf. Meskipun isim, dia tidak boleh ada alnya. Karena memang dimudhafkan. Ada persyaratan tersendiri untuk mudhaf, di mana isim itu tidak boleh ada alnya. Yang kedua apa? Dia tidak boleh ditanwin. Jadi tidak boleh kitabun al-ustadzi, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kitabun menjadi mudhaf. Mudhaf itu tidak selama-lamanya tidak boleh ada al dan juga tidak boleh ditanwin. Ketika kemudian mudhaf ilaihnya itu berupa isim tathniyah atau jamak mudzakkar salim, maka yang namanya nunnya itu harus dibuang ketika berupa jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah karena nun sejatinya merupakan pengganti tanwin. Kalau seandainya misalnya ini kita rubah misalnya menjadi kitabun, asalnya kitabani dua kitabnya ustadz misalnya, maka nun di sini dibuang. Akhirnya akan menjadi kitabal ustadzi. Kitabal ustadzi. Nunnya dibuang di sini. Kenapa kok nunnya dibuang? Karena nun merupakan pengganti dari tanwin. Ya, ketika ini berupa isim tathniyah yang awalnya adalah kitabani, ini isim tathniyah, maka nun yang ada pada isim tathniyah ketika menjadi mudhaf tidak boleh ditulis, harus dibuang. Akhirnya kitabanil ustadzi menjadi kitabal ustadzi, nunnya di sini dibuang. Kalau seandainya kita contohkan jamak mudzakkar salim misalnya, itu adalah misalnya seperti kata-kata muslimuna misalnya, orang-orang muslim ahlus sunnah wal jamaah misalnya begitu ya, ditambahkan pada ahlis sunnati misalnya, muslimuna ahlis sunnati misalnya, ya, itu akan menjadi muslimu ahlis sunnati begitu. Jadi nunnya di sini harus dibuang, nunnya di sini dibuang, itu semacam itu. Kenapa kok nun itu dibuang? Karena nun ini sejatinya merupakan pengganti dari tanwin. Saya ulangi lagi ya, ketika kemudian sebuah kalimat isim itu kok kemudian menjadi mudhaf, maka persyaratannya tidak boleh ada alnya, tidak boleh ditanwin. Ketika kemudian yang namanya mudhaf itu berasal dari jamak mudzakkar salim dan isim tathniyah, maka nun yang ada pada jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah itu harus dibuang, karena sejatinya nun itu merupakan pengganti tanwin. Contohnya adalah kitabanil ustadzi,
dua kitabnya Ustadz, itu kalau seandainya ini dimudhafkan menjadi kitabal ustadzi. Mana nunnya ini? Nunnya dibuang. Kenapa kok nun dibuang? Karena nun pada jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah itu sejatinya merupakan pengganti dari tanwin. Pun juga demikian. Kalau seandainya saya mengatakan orang-orang Islam ahlus sunnah wal jamaah misalnya, muslimuna ahlis sunnati misalnya, maka itu kemudian ketika digabung menjadi susunan idhofah menjadi muslimu ahlis sunnati. Muslimu ahlis sunnati dengan membuang nun. Nunnya dibuang di sini karena nun dalam jamak mudzakkar salim sejatinya merupakan pengganti dari tanwin. Itu semacam itu. Selanjutnya adalah bagaimana konsep mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus selalu dibaca jar. Harus selalu dibaca jar. Gitu. Ya. Begitu. Contohnya misalnya ini. Ya lagi-lagi kitabul ustadzi. Kitabu al ustadzi. Nah, di sini. Harus majrur. Dibaca jar di sini. Harus majrur. Dibaca jar di sini. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Kitabu sebagai mudhaf maka dia tidak boleh ada al dan juga tidak boleh ditanwin. Al-ustadzi sebagai mudhaf ilaih maka dia harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh di sini lebih disebabkan karena al-ustadz adalah merupakan isim mufrad. Ya. Saya nulis misalnya Kitabu Ahmada misalnya. Kitabu Ahmada. Ya, Ahmada di sini adalah menjadi mudhafun ilaihi. Karena menjadi mudhaf ilaih maka dia harus dibaca majrur. Tanda jarnya dengan menggunakan fathah. Karena Ahmad ini adalah merupakan isim mufrad ghairu termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Di mana isim ghairu munsharif itu pada waktu jarnya ditandai dengan fathah ghairu munsharif. Begitu. Kitabu Ahmad. Ahmad ini jar. Kenapa kok jar? Iya karena menjadi mudhaf ilaih. Loh, kalau jar kok fathah? Jar itu kan harus kasroh. Jar itu tandanya banyak. Bisa jadi fathah, bisa jadi kasroh, bisa jadi iya. Misalnya seperti itu. Jadi harus dilihat di dalam aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Ini harus dilihat di sini. Di buku itu sudah ada. Ya, misalnya saya akan mengatakan kitabul muslimina. Misalnya begitu. Kita contohkan lagi. Kitabul muslimina misalnya. Kitabul muslimina. Kitabu sebagai mudhaf maka dia tidak boleh al, diberi al dan juga tidak boleh ditanwin. Al muslimina itu adalah al muslimina di sini adalah menjadi mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih maka dia harus dibaca jar. Karena di sini kebetulan berupa jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Maka tanda jarnya adalah dengan menggunakan iya. Tidak al-muslimuna. Tidak pakai waw. Tapi pakai iya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Pada waktu jarnya ditandai dengan iya. Itu begitu. Ya. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Selanjutnya saya kepingin menegaskan. Ketika kita bertemu dengan susunan idhofah, maka beban i'rab itu harus diberikan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya itu harus selalu dibaca jar. Saya contohkan misalnya, Ja'a ibnul ustadzi. Ustadzi, ibnu di sini. Ra'aitu ibnal ustadzi. Perhatikan di sini, ya kan? Marortu bi ibnil ustadzi. Ya, diperhatikan. Ketika kita sedang mengi'rabi susunan idhofah, ibnul ustadzi adalah idhofah, ibnul ustadzi di sini juga idhofah, ibnil ustadzi juga di sini idhofah. Ketika kita sedang mengi'rabi susunan idhofah, maka beban i'rab rafa, beban i'rab nasab, beban i'rab jar diberikan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi jar.
Ibnul Ustadzi berkedudukan fa'il, fa'il harus dibaca rofa. Yang dibaca rofa itu pada mudhofnya, sedangkan mudhof ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Ra'aitu ningali sapa ingsun ibnal ustadzi ing anak lanange ustad. Ra'aitu melihat siapa saya ibnal ustadzi akan menjadi maf'ul bih, kodenya akan atau ing menjadi mem fa maf'ul bih di sini. Karena menjadi maf'ul bih harus dibaca nasab, beban nasab diberikan kepada mudhofnya, sedangkan mudhof ilaihnya tetap harus selalu dalam kondisi jar, sehingga bacaannya adalah ra'aitu, saya melihat ibnal ustadzi. Ibnal ustadzi. Ja'a telah datang siapa? Ibnul ustadzi. Marortu, saya berjalan bertemu bi ibnil ustadzi. Kenapa kok kemudian di sini ibnil ustadz adalah susunan idhofah? Kedudukannya dia adalah majrur. Idhofah ini majrur karena dimasuki huruf jar. Beban jarnya diberikan kepada mudhofnya, sedang mudhof ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Kalau seandainya, saya ulangi lagi, kita sedang mengi'rabi i'rab yang berupa susunan idhofah, gabungan mudhof dan mudhof ilaih, beban i'rab rofa, beban i'rab nasab, beban i'rab jar diberikan kepada mudhofnya, sedangkan mudhof ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Itu semacam itu, ya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini. Selanjutnya saya kepingin menjelaskan tentang pembagian mudhof ilaih. Diperhatikan, di buku ada, ya. Mudhof ilaih itu secara umum itu dibagi menjadi 4. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih di situ ada yang berupa isim dhamir, isim dhahir dulu, ya. Ada yang berupa isim dhamir. Ada yang berupa masdar muawwal. Ada yang berupa jumlah. Contohkan, lagi-lagi saya contohkan. Kitabul Ustadzi. Ini perlu diulang-ulang, ya. Kitabul Ustadzi. Ini mudhof ilaih berupa isim dhahir. Isim dhahir, bukan kata ganti. Ini adalah isim dhamir. Kita buka, ini adalah mudhof ilaih berupa isim dhamir. Yang ketiga itu adalah misalnya ini, syahadatu an la ilaha illallahu. An la ilaha illallah itu adalah masdar muawwal. Ini menjadi mudhofun ilaihi. Ini mudhofnya. Gitu ya. Karena syahadatu itu adalah mudhof, maka dia tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh diberi al. Bacaannya syahadatu, bukan syahadatun. Syahadatu an la ilaha illallahu. Itu begitu, ya. Ini adalah berupa masdar muawwal. Apa masdar muawwal itu? Apa masdar sharih itu? Nanti kita jelaskan, ya. Ya sedikit-sedikit pokoknya. Pokoknya kita sudah bertemu dengan konsep masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Itu nanti kita jelaskan, ya. Kemudian apa yang kemudian kita sebut sebagai mudhof ilaih berupa jumlah? Ini contohnya. Min haitsu amarakumullahu. Amara ini fi'il, kum ini adalah maf'ulun bihi. Allah sebagai fa'il. Amarakumullah ini adalah jumlah. Kebetulan jumlahnya jumlah fi'liyah. Haitsu ini mudhof, ya. Ayo coba di sini. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya ini disorot ke sini. Mudhof ilaihnya itu adalah berupa jumlah amarakumullah. Jadi mudhof ilaih itu adalah bisa berupa isim dhahir, bisa berupa isim dhamir, bisa berupa masdar muawwal, bisa berupa jumlah. Apakah mudhof ilaih itu berupa isim dhahir, berupa isim dhamir, berupa masdar muawwal, berupa jumlah, semuanya berhukum jar, dia majrur. Ya kan? Dia jar semua. Gitu. Ustadz kok dibaca kita buka? Nah, disinilah yang menjadi penting, sampean buka dulu konsep anwaul i'rab.
Ya, memang banyak yang penting untuk kemudian ditegaskan. Ka di sini berhukum jar. Cuman hukumnya itu mahal, kedudukannya jar karena menjadi mudhaf ilaih. Ini untuk menjawab nanti konsep anwaul i'rab yang harus dijawab. Ya kan? Pun juga demikian, syahadatu an la ilaha illallah, dia juga majrur. Ya, an la ilaha illallah itu juga majrur. Mana tanda jarnya itu? Nggak ada di sini. Ya. Pun juga demikian, amarakumullah, dia karena menjadi mudhaf ilaih juga majrur. Itu semacam itu. Ya. Jadi ini akan ada untuk idhofah ini akan ada beberapa episode. Yang paling penting panjenengan rajin menghafal gitu saja, ya, bahwa mudhaf ilaih, ya, yang disandari itu sesuatu yang disandari memungkinkan berupa isim dhahir, bukan kata ganti. Al Ustadz, Muhammad, itu kan bukan isim dhamir itu, ya kan? Kemudian juga bisa berupa isim dhamir. Kita buka, ka di sini menjadi mudhaf ilaih, ya kan? Masdar muawwal. Apa sih masdar muawwal itu? Lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Pun juga demikian, memungkinkan itu. An la ilaha illallah. Itu nanti akan kita bahas ya. Itu. Tapi tidak dalam episode ini mungkin. Ya, min haitsu amarakumullah, min haitsu amarakumullah. Kata-kata amarakumullah, amarakumullah itu adalah jumlah. Amar adalah fi'il, kumnya adalah maf'ul bih, Allahu adalah sebagai fa'il. Gabungan amarakumullah semuanya ini disebut sebagai jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Haitsu di sini mudhaf. Amarakumullah yang merupakan jumlah ini adalah menjadi mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih maka dia berhukum jar atau majrur. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan ya bahwa yang namanya idhofah itu adalah merupakan susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaihi. Mudhaf artinya adalah isim yang disandarkan, diperhatikan. Isim yang disandarkan, ini akan banyak ya, agak banyak yang perlu disampaikan. Tapi yang paling penting adalah saya minta mohon kepada panjenengan semuanya yang ada di rumah, jangan lupa terus menghafal sedikit-sedikit. Ya, kalau seandainya sesibuk-sibuknya 15 menit kita menghafal, sudah bismillah menghafal lagi. Ya, jangan kita kemudian tertipu dengan misalnya orang-orang yang menganggap bahwa ini mudah. Enggak, ya. Kurikulum pesantren-pesantren salaf itu 9 tahun, 12 tahun. Itu berarti baru kemudian dianggap sebagai mahir. Kalau seandainya kita mau instan itu saya yakin tidak akan bagus itu semacam itu ya. Jadi mungkin itu dulu karena waktunya sudah melampaui ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.